Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku, Enda. Hari ini aku mau buat video baru, tapi tentu aja videonya bukan vlog. Hari ini aku mau bikin video khusus jawabin pertanyaan-pertanyaan menarik yang aku dapat dari Pinterest. Jadi tuh biasanya kalau aku lagi bete misalnya dari Instagram tuh nggak ada foto-foto yang menarik karena cuma artis-artis aja kan isinya kebanyakan, dan itu malah bikin aku kayak compare dengan hidup aku sendiri, dengan diriku sendiri. Daripada kayak gitu, mending aku buka Pinterest karena di sana banyak banget konten-konten dalam bentuk gambar yang sangat menarik. Kayak contohnya di sana tuh ada quotes Islami, terus ada ide untuk kreativitas, terus ada juga ide untuk pembelajaran anak usia dini. Biasanya aku kalau mau ngajar terus kehabisan ide untuk ngajar, aku juga nyari di sana. Nah, yang aku buat video hari ini tuh kayak pertanyaan-pertanyaan menarik gitu ya. Sebenarnya ada banyak, cuman aku pilihnya yang dari bahasa Inggris. Pick a number, I will answer. Kayak itu. Oke, nomor pertama. Number 1, relationship status. I think nowadays, I don't have boyfriend because I want to focus on my college. I want to focus on my job, on my career, being a teacher in kindergarten. So that's why I'm keep alone sampai sekarang. Ya mungkin nanti kalau misalnya pada waktu yang tepat nggak alone lagi. Oke, yang kedua, number 2, best day of my life. Sebenarnya kalau misalnya hari terbaik dalam hidup tuh kayak banyak banget gitu ya, tapi yang paling aku ingat itu adalah ketika aku kelas 3 SD, itu pertama kalinya aku membangun rasa kepercayaan diri aku karena aku ditunjuk jadi ketua kelas sama wali kelas aku waktu itu namanya Pak Dani. Jadi kayak aku tuh kan waktu kecil gak bisa diem ya, cuman Pak Dani tuh menjadikan ketidakbisadiaman aku tuh dengan hal yang positif, itu aku dijadiin ketua kelas gitu. Jadi aku kayak nyiapin mereka baris gitu, nyiapin teman-teman untuk masuk kelas, untuk berdoa, dan nyiapin juga untuk salam ke guru gitu. Itu sih menurut aku best day of my life. Jadi kataku bukan pencapaian yang tinggi sih, tapi ketika aku tuh sebenarnya bisa loh ngelakuin sesuatu kayak gini, aku tuh punya kemampuan loh ketika aku menyadari potensi-potensi yang aku punya. Itu sih menurut aku best day of my life. Yang ketiga, worst day of my life. Tersulit dalam hidup aku itu mungkin ketika aku masih SMK ya. Karena ketika aku masih sekolah itu, waktu di kelas akhir, kelas 12 tuh aku udah mulai ngisi les. Jadi kayak aku pulang sekolah jam 2 atau jam 3 tuh aku kayak langsung ganti baju, buru-buru ngisi les ngaji, dan datangin perumahan-perumahan di mana anak didik aku itu nungguin di rumahnya gitu. Itu sih yang menurut aku words ya, karena nggak bisa mentolerir kalau misalnya aku capek atau lelah, karena itu udah jadi kayak kewajiban aku. Kalau nggak kayak gitu ya aku nggak akan bisa dapat uang untuk bayar DP sekolah aku. Tapi itu yang akhirnya bikin aku jadi pribadi yang seperti sekarang sih, pribadi yang gak gampang nyerah, pribadi yang ada kok jalannya selama mau berusaha gitu. Let's break up. Gak ada, nothing. Phobia. I think I don't have phobia. Oh, ada. Aku tuh paling gak bisa lihat trypophobia. Tahu gak sih yang ada lubang-lubang gitu? Itu tuh kayak ngeri aja gitu. Teman aku tuh kadang suka jahil nampilin kayak gitu, cuman aku kayak crush. I have someone that I crush to him. Rada aneh sih sebenarnya, kan dari kemarin aku kayak menolak orang-orang yang pengen deket sama aku. Sebenarnya bukan kayak aku jual mahal atau ghosting sih, tapi kayak memang belum siap aja. Sebenarnya kalau yang kayak gitu nggak bisa direncanain dan ditebak juga sih. Jadi kayak dadak gitu. Kayaknya orang secuek aku tetap aja suka sama orang yang supel, orang yang pinter sosialisasinya, orang yang mau menghargai ketika aku berbicara, orang yang mau menanggapi pernyataan-pernyataan yang aku lemparkan ke dia. Aku juga nggak tahu ini cuma crush sesaat atau crush yang akan menetap, aku juga nggak tahu sih. Cuman
ya kayaknya udah lama juga aku nggak ngerasain perasaan-perasaan kayak gini, jadi ya udah diterima aja. Cuman nggak dikoar-koar kayak dulu. Kalau dulu kan aku kayak dikoar-koar, kayak barbar juga ya soal perasaan tuh, kayak nggak bisa ditahan gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih kepada menunjukkan sikap yang dewasa tuh kayak gimana harusnya. Ever lost a loved one? Pernah kehilangan satu cinta nggak? Kayaknya waktu dulu pernah deh. Waktu zaman sekolah. Jadi karena salah paham gitu. Terus kayaknya yang paling menyakitkan itu adalah ketika sama-sama suka tapi nggak bisa bersama. Itu paling menyakitkan. Nickname. My nickname is Endah. Tapi orang-orang kadang manggil aku Suen, kadang-kadang manggil aku N atau EN. EN itu panggilan waktu kecil banget. Cuma orang-orang yang deket doang yang tahu gitu. One of my insecurity. Satu-satunya yang bikin aku insecure apa ya? Kayak gak ada gitu ya. Percaya diri banget. Kayaknya ini sih kemampuan aku dalam mengajar gitu, karena aku kan mengajar itu sambil kuliah ya, jadi aku jadi guru sebelum aku lulus kuliah, jadi tahun pertama aku ngajar itu tahun pertama aku kuliah gitu. Kadang-kadang aku insecure sama kemampuan aku tuh karena mungkin ada orang-orang atau guru-guru lain yang pengalaman itu lebih banyak, walaupun memang mereka mungkin gak kuliah, tapi secara pengalaman aku tuh kalah gitu. Jadi setiap ajaran baru gitu ya, kalau misalnya ketemu sama murid baru, itu kadang aku kayak rasanya yang MPLS tuh bukan anak-anak, tapi kayak aku MPLS ke anak-anak gitu. Makanya setiap ajaran baru, kalau ketemu sama anak TK yang baru, itu aku harus kayak latihan dulu di depan kaca, supaya aku pede, supaya aku nggak insecure pas hari H-nya. I will love you if. Aku bakal suka kamu kalau agama kamu Islam, kalau kamu rasional, kalau kamu bisa mengendalikan emosi dengan baik, kalau kamu orangnya pekerja keras, kalau kamu orangnya bisa diajak kerja sama, kalau kamu orangnya bijaksana. Wah, perfect banget ya. Tapi ya orang-orang tuh walaupun misalnya nggak bisa mencapai kesempurnaan, tapi pasti akan mengarah kepada hal yang sempurna gitu kan. Jadi ya, that's why my reason I will love you if you, seperti yang aku bilang tadi. Oke, most traumatic experience. Aku trauma sama hewan anjing sih, karena waktu dulu tuh aku pernah digigit sama hewan anjing sampai pingsan gitu waktu kecil, terus digonggongin sama rombongan anjing pas aku lagi mau lewat tangga yang mau jalan aku sekolah ke SD. Terus dikejar, dikelilingin, pokoknya banyak banget memori-memori buruk dengan hewan tersebut. Karena itu menjadi salah satu trauma dalam hidup aku. Dan misalnya aku ngedenger suara hewan itu aja tuh, aku sekarang udah kayak takut gitu loh. Padahal misalnya nggak ada wujudnya, cuma suaranya doang. Tapi aku udah takut karena trauma itu tadi. What I hate about myself. Aku kadang gak suka sama diri aku yang terlalu santai sih. Karena terlalu santai itu akhirnya bikin aku tuh mengabaikan tugas-tugas aku yang seharusnya aku kerjain gitu. Terus aku gak suka sama aku yang kadang ketika luang tuh, ketika kosong tuh kayak ya udah gitu, kayak burnout terus menerus gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak nggak mau ngapain terus menerus, padahal sebenarnya kalau kayak gitu diturutin terus tuh nggak akan baik sananya kan. Aku kadang nggak suka kalau misalnya aku lagi burnout, lagi jenuh, lagi penat, itu aku terlalu lama gitu stucknya. Aku kayak harus menggali sesuatu gitu, atau menemukan kembali makna hidup aku supaya aku nggak terlalu lama burnoutnya. What I love about myself. I love myself because aku orangnya tuh, sekalipun aku diragukan gitu ya, sekalipun aku diragukan sama orang, tapi aku tuh orangnya pekerja keras, ingin ngebuktiin kalau aku tuh nggak seperti apa yang mereka pikir gitu. Kalau aku tuh mampu, aku tuh bisa gitu. Kayak ini ada pengalaman waktu dulu sih, waktu ketika aku diraguin sama banyak orang, sampai ditinggal, sampai kayak nggak dipercaya gitu. Tapi sekarang justru aku membuat diri aku itu produktif, menambah skill aku, mengembangkan diri aku sampai akhirnya aku kayak sekarang. Sampai orang-orang yang ninggalin aku tuh balik-balik lagi. Cuman
Ya udah sih, dulu kan lukanya udah berlalu, jadi aku maafin. Cuman ada beberapa yang memang aku tolak karena lebih baik menolak daripada membiarkan luka yang udah lama aku sembuh itu ya, aku timbun itu tergores lagi gitu. Cina tergores. 3 good habits about myself. 3 kebiasaan baik yang aku punya. Aku tuh orangnya kalau lagi perencana ya. Misalnya besok mau ngapain, besok mau kemana, besok harus bangun jam berapa tuh aku bener-bener. Aku tulis nih kayak di note kayak gini. Terus aku tuh orangnya walaupun suka ngeluh gitu ya soal pekerjaan, tapi pasti dikerjain karena aku tuh orang yang gak pernah mau nunda-nunda tugas. Karena kalau nunda-nunda tugas itu tuh malah bikin tugasnya makin banyak dan bikin aku tuh migrain. Biasanya aku keserang migrain kan. Yang terakhir, aku suka sama kebiasaan aku yang masih seneng belajar gitu. Kan kalau misalnya umur-umur 22 itu kan kayak udah sibuk mencari pasangan hidup gitu kan. Cuman aku seneng sih aku menyibukkan dirinya dengan belajar kayak belajar bahasa asing gitu, kayak belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain kayak gitu. 3 bad habits about myself. 3 hal buruk tentang diri aku. Kalau begadang pasti selalu bangunnya kesiangan. Terus suka kelebihan kalau misalnya makan makanan pedas tuh kayak gak bisa berhenti. Sama yang terakhir mungkin aku tuh selalu membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu aku butuh-butuhin banget gitu. Jadi akhirnya kayak ngebuang uang, terus pas lagi butuh tuh nggak ada uangnya karena udah dibeliin sama barang-barang yang lain. Itu sih, jadi kayak nggak berpikir panjang gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat dari Pinterest dan aku jawabin di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk yang mendengarkan gitu ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kalian bisa banget untuk cari pertanyaan-pertanyaan seperti ini di Pinterest. Dan ini tuh juga bisa jadi bahan renungan kalian, juga sebagai journaling bagi orang-orang yang mungkin jenuh gitu ya, penat gitu, atau burnout, kehilangan makna hidup gitu ya. Kalian bisa banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya kalian gak suka nulis mah gak apa-apa, kalian bikin video aja kayak aku. Aku yakin itu adalah solusi terbaik yang bisa kalian lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!